Ya, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan terutama pendengar setia acara Through the Bible. Pagi hari ini kita kembali lagi untuk mempelajari Alkitab secara live, dan hari ini kita sampai di Kitab Wahyu pasal yang ke-17. Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Liu Linin. Kita hari ini akan mempelajari Kitab Wahyu pasal yang ke-17 ya. Sudah hampir mendekati akhir. Nah, sebelum kita membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami sungguh-sungguh membutuhkan hikmat dari-Mu. Kami sungguh-sungguh merendahkan hati kami. Mohon Tuhan menolong kami untuk memahami apa yang tertutup, yang tersembunyi dalam Kitab Wahyu, supaya kami dapat memahaminya, dan supaya kami menjadi bijak, dan supaya kami di dalam tindakan kami dapat melaksanakan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ada 18 ayat dalam Wahyu pasal 17 ini. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, aku melihat seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, "Mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba,
tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan memberi pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan seia sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Iya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah mempelajari berpasal-pasal dari kitab Wahyu ini, dan yang barusan kita lewati itu adalah Wahyu pasal 16, yaitu perang Harmagedon ya. Perang Harmagedon itu akan terjadi pada akhir dari masa tribulation. Nah, dari pasal 16 ke pasal 17 itu bukan sambung menyambung, tetapi ini menceritakan, ya, mulai pasal 17 itu menceritakan nasib dari kota yang disebut atau ya dikiaskan sebagai Babel ya. Nah, ini menceritakan nasib, atau ini mau menggambarkan kepada pembaca pada waktu itu ya, tentang apa yang akan terjadi dengan satu kerajaan yang besar itu ya. Dan di sini ada kata yang seringkali diulangi, itu yang dulu ada, kemudian tidak ada, kemudian ada lagi, kemudian muncul lagi ya. Ya, kelihatannya itu adalah satu pemerintahan yang kalau kita lihat ya dari patung yang dimimpikan oleh Nebukadnezar, yang dilihat dalam mimpi Nebukadnezar, yang kepalanya adalah emas, itu Babilonia, kemudian dadanya itu perak ya, itu Media Persia, kemudian perutnya tembaga, itu Yunani, kemudian yang pahanya itu ya, kakinya itu besi, itu adalah Romawi. Nah, kemudian ujungnya atau jari kakinya itu adalah besi campur tanah liat. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya dulu ada, kemudian tidak ada, kemudian muncul lagi. Itu adalah maksudnya, itu yang muncul lagi itu adalah ini jari kaki yang besi campur tanah liat, sempat tenggelam cukup lama ya, ribuan tahun ya. Nah, pernah muncul, pernah tidak ada, kemudian akan muncul lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sungguh ya, kitab Wahyu memakai kiasan ya. Kelihatannya itu adalah untuk tidak menyinggung raja yang sedang berkuasa di Roma pada saat itu. Nah, oleh sebab itu ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hampir semua teolog setuju bahwa yang dimaksudkan dengan Babel di situ itu adalah Roma ya. Itu adalah satu kerajaan besar Roma ya. Karena di kalangan orang Kristen dan orang Yahudi ya, menyebut Roma itu sebagai Babel itu sudah hal yang umum gitu ya. Artinya sudah seringkali dilakukan, menyebut Roma dengan sebutan Babel gitu ya. Ya, karena memang ya, Babel terkenal dengan menara Babelnya yang dibangun dengan tujuan untuk ya mencari nama dan untuk bermaksud untuk menentang Allah
ya, menentang Sang Pencipta. Oleh sebab itu, bagi orang Kristen dan orang Yahudi melihat Babel, melihat Roma ya sebagai satu kumpulan orang, sebagai satu kota yang ya secara rohani bisa dilihat sebagai Babel gitu. Itulah sebabnya maka kota Roma dilihat sebagai atau dikiaskan sebagai kota Babel gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat sekarang yang di ayat yang pertama dari 17 ya, pasal 17, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat katanya yang membawa ketujuh cawan itu, ya cawan murka Allah itu ya, membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, ya berkata, "Mari ke sini," katanya. "Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Nah, pelacur mengapa diberi atau diidentitaskan sebagai pelacur ya? Nah, pelacur itu secara fisik ya, secara fisik pelacur itu adalah yang berhubungan dengan banyak laki-laki. Nah, itu pelacur ya, artinya bersetubuh dengan banyak laki-laki. Nah, kalau yang hanya bersetubuh dengan satu saja suaminya, itu tidak disebut pelacur ya. Disebut pelacur itu artinya banyak gitu. Nah, banyak dalam hal rohani disebut pelacur itu artinya terjadi ini ya, terjadi pencampuran ya, terjadi pencampuran. Jadi satu perempuan milik banyak orang gitu ya. Banyak orang sudah menggagahinya sehingga dia disebut pelacur gitu. Nah, dari segi kerohanian ini adalah satu penggodokan ya, pencampuran doktrin gitu ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Tuhan paling tidak setuju untuk mengaduk-adukkan doktrin ya. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ada satu perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu seorang perempuan yang memasukkan ragi ke dalam tepung 3 sukat itu, kemudian mengaduknya sampai khamir semuanya. Nah, kelihatannya ini penyebutan pelacur ini adalah satu pencampuran ya, satu pencampuran kepercayaan di sini, pencampuran kepercayaan yang memasukkan ya kekristenan dicampur dengan agama Ra Mesir ya, agama yang menyembah matahari, dan sampai sekarang masih ada banyak bekas-bekasnya. Anda lihat lukisan mana kepala dari orang-orang seperti kepala Tuhan Yesus itu ada semacam sinar matahari begitu ya, ada lingkaran begitu, kepala Maria, kepala Yusuf itu ada lingkaran matahari. Nah, itu pengaruh dari agama Ra Mesir ya, penyembah matahari Mesir itu. Kemudian juga diadopsinya itu tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Ini juga adalah jejak ya, jejak ini memasukkan agama Ra Mesir ke dalam kekristenan. Padahal jelas-jelas Tuhan Yesus bukan lahir pada tanggal 25 Desember. 25 Desember itu adalah hari di mana bangsa-bangsa di Eropa ya, terutama dulu Mesir itu adalah hari penyembahan matahari besar-besaran ya, tanggal 25 Desember. Nah, kemudian dimasukkan ya, diambil untuk menjadi hari kelahiran Yesus katanya. Nah, kemudian ada juga pencampuran di dalamnya, pencampuran ini konsep-konsep dewa-dewinya Yunani untuk masuk menjadi santo-santa dan lain sebagainya itu ya. Nah, inilah kita bisa melihat ya, di Roma terjadi ramuan pencampuran ya, kekristenan yang dicampur dengan segala ini. Jadi bagi Tuhan melihat itu sebagai satu tindakan pelacuran secara rohani gitu ya. Jadi mestinya murni, mestinya kekristenan itu murni ya, berdasarkan Alkitab, dan jangan dicampur-campur gitu. Nah, tetapi sekarang malah lebih hebat lagi ya. Tahukah Anda bahwa tanggal 21 Oktober tahun 2007 ini baru lalu beberapa lama ini ya, itu
semua pemimpin agama yang Kristen apalagi ya, termasuk yang Buddha, yang Islam, yang Yudaisme, dan yang semuanya berkumpul di Roma. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kelihatannya itu akan terjadi satu tindakan pelacuran besar-besaran ya, tindakan pelacuran besar-besaran. Itulah nggak heran kalau di sini dikatakannya disebut pelacur ya, ke sini yang duduk katanya di tempat yang banyak airnya. Nah, banyak airnya di bagian akhir dari pasal 17 ini sudah dijelaskan oleh malaikat itu langsung ya, bahwa banyak airnya itu artinya air di situ adalah bangsa-bangsa, banyak manusia gitu ya, banyak air. Memang manusia banyak ya, digambarkan seperti air gitu yang banyak begitu ya. Nah, ini perempuan ya, pelacur besar itu duduk ya di atas air ya, di atas banyak massa gitu ya, orang yang begitu banyak itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di ayat yang ketiga, ayat yang kedua ya, dengan dia raja-raja di bumi ya telah berbuat cabul katanya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, raja-raja atau pemerintah-pemerintah di bumi katanya dengan dia telah berbuat cabul. Itu maksudnya terjadi satu konspirasi ya, terjadi satu kerjasama ya, terjadi satu persahabatan ya. Jadi dengan dia telah berbuat cabul, dan katanya penghuni-penghuni bumi ya telah mabuk oleh anggur ya percabulannya. Nah, anggur percabulannya itu sebenarnya pengajarannya yang kompromistis ya, pengajarannya yang telah menyimpang dari kebenaran Injil ya, kebenaran Alkitab. Nah, itu disebarkan ke mana-mana, ke seluruh muka bumi, sehingga ya orang-orang ya, penghuni bumi menjadi mabok gitu, menjadi mabok. Itu tahu orang mabok itu sempoyongan ya, bahkan namanya siapa juga dia lupa ya, apalagi mau suruh dia hitung-hitungan yang rumit ya, nama dia sendiri saja dia lupa, itu orang sudah mabuk. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita bisa melihat banyak orang yang dimabukkan oleh pengajaran campuran ini ya, pengajaran hasil pelacuran itu ya. Banyak orang dimabukkan sehingga jadi tidak bisa ngerti kebenaran lagi, nggak tahu bagaimana ya. Kita bilang kenapa bisa ini ya, bisa begitu sulit untuk memahami kebenaran ya. Nah, kemarin ini hari Minggu baru ada ya, Pak Asau bilang katanya dia ketemu dengan seorang ibu ya, katanya ya. Nah, katanya bagaimana bisa tidak masuk akal kalau itu berdoa kepada Maria ya. Oh ya, jelas itu tidak boleh kita berdoa kepada Maria ya, jelas tidak boleh. Oh, katanya kan dia ibunya, bagaimana punya kita menghormatinya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya juga sangat menghormati Maria. Jangan kira saya tidak menghormati Maria. Saya menghormati Yusuf, menghormati Musa, menghormati Elia, menghormati Yeremia, yang menghormati Paulus, menghormati Petrus. Tetapi berdoa kepada Maria itu adalah suatu kesalahan yang fatal ya, karena dia adalah manusia. Nah, katanya kan dia ibunya. Nah, kalau gitu kenapa tidak berdoa kepada Yusuf juga, karena dia bapaknya gitu ya. Nah, kalau gitu kenapa tidak berdoa kepada bapaknya Yusuf, karena dia kakeknya gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita jadi heran ya, mengapa pikiran orang kok susah untuk menjadi siuman gitu. Nah, kalau kita baca dari ayat di sini katanya apa, penghuni-penghuni bumi ya telah mabuk oleh apa katanya, oleh anggur pelacurannya. Wah, kalau namanya sudah mabuk ya susah gitu ya, jadi nggak bisa ngerti gitu. Nah, harap ya pendengar sekalian tidak ada yang mabuk gitu ya. Kita mesti siuman, jangan mabuk. Kalau mabuk itu nggak bisa ngerti kebenaran gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ayat 3 katanya, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun ya, ke padang gurun, dan aku melihat ya seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat ya. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk.
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, di sini katanya ya, dalam roh aku dibawa ke padang gurun ya, padang gurun untuk menggambarkan keadaan bumi ini ya, dan aku melihat ya, seorang perempuan duduk di atas ekor binatang merah ungu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kelihatannya Roma ini Romawi ya, itu akan muncul lagi ya, akan muncul lagi. Oleh sebab itu dulu dia pernah ada, kemudian tidak ada, kemudian sekarang dia muncul lagi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tahukah Anda bahwa ya Uni Eropa memilih lambang Uni Eropa itu adalah perempuan duduk di atas binatang ya. Nah, kalau Anda ada waktu jalan-jalan ke ibu kota Uni Eropa yang sekarang ini, mungkin satu hari akan dipindahkan ke Roma gitu. Tapi sekarang ini ada di Brussel ya. Sekarang ini ada di Brussel, dan di kantor ini Uni Eropa itu ya, itu ada patung yang melambangkan itu perempuan duduk di atas mengendarai seekor binatang gitu ya. Nah, itu melambangkan Uni Eropa sekarang ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kemudian Anda ada perangko ya, ada perangko Eropa yang gambarnya itu perempuan duduk di atas binatang, dan juga ada koin 5 euro. Anda tahu ya, itu adalah di balik koin itu ada perempuan menunggang binatang ya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sepertinya mau menggenapkan ayat 3 ya dari Wahyu pasal 17 ini, dalam roh katanya turun, dan aku melihat ya, katanya ini seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama hujat katanya. Oh ya, karena Eropa sekarang ini sudah meninggalkan Alkitab ya. Eropa sudah meninggalkan Alkitab, Eropa sudah rusak ya. Oh, Eropa hancur oleh teolog-teolog liberal ya, oleh teolog-teolog yang ya kebanyakan mereka dari Calvinis ya, karena Calvinis ini memang ya yang menyebabkan ini ya, terjadi ini liberalisasi di dalam gereja ya. Karena apa? Ya karena bayangkan ya, ini teolog ya, mereka yang terutama sebenarnya ini diakibatkan oleh orang-orang yang gereja-gereja yang membaptis bayi ya, membaptis bayi. Nah, membaptis bayi itu menyebabkan orang berada di dalam gereja, menjadi anggota gereja, tetapi tidak dilahirkan kembali gitu ya. Jadi pembaptisan bayi itu menyebabkan ya orang masuk ke dalam gereja, menjadi anggota gereja, tetapi ya tidak dilahirkan kembali. Nah, Anda bisa bayangkan kalau gereja makin hari makin banyak dengan orang yang macam demikian ini ya, yang ada di dalam gereja tetapi tidak dilahirkan kembali ya, tidak pernah bertobat. Nah, pengajaran Calvinis itu menyebabkan pribadi yang bersangkutan tidak bertobat. Mengapa? Karena penekanannya itu adalah Tuhan sudah memilih mereka, jadi mereka tidak usah bertobat lagi, seolah-olah begitu ya. Nah, itu yang telah menyebabkan gereja penuh dengan orang yang tidak dilahirkan kembali. Oke, satu generasi demi satu generasi, akhirnya itulah yang telah menghancurkan Eropa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba Anda renungkan ya. Anda renungkan. Kalau Anda tidak setuju, silakan cari saya gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat di sini ya. Nah, katanya apa? Menunggang binatang ya, ini duduk di atas binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat katanya. Oh, nama-nama hujat ya. Ya sepertinya pujian, tetapi sebenarnya hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, 7 kepala ini di bagian akhir nanti sudah dijelaskan atau dikasih jelas malah. Itu adalah kota Roma dengan 7 gunungnya. Nah, secara geografis katanya kota Roma kebetulan ya dikelilingi oleh 7 bukit gitu ya, 7 bukit kecil gitu. Jadi itulah yang di sini dikatakan ya, binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk ya, ada 10 raja yang memerintah. Nah, 10 raja memerintah ini pada waktu Eropa mulai mau bersatu ini membentuk Uni Eropa, pada waktu awal-awal itu banyak teolog memperkirakan bahwa
bahwa ini akan 10 negara gabung jadi satu. Sekarang malah sudah lebih. Jadi gimana ini? Ya, nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya 10 tanduk itu, jadi 10 itu angka genap ya. Angka genap artinya genaplah yang memerintah di situ. Itu juga bisa demikian ya. 10 tanduk ini memang itu bisa mengartikan ya 10 ini penguasa yang memerintah ya di situ. Nah, kemudian di ayat yang keempat katanya, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmiji yang dihiasi dengan emas ya. Oh ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, bendera dari Uni Eropa itu kebetulan warna biru ya, warna biru dengan bintang-bintangnya yang warna kuning ya, warna emas gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita generasi ini akan menyaksikan dia yang dulu ada, kemudian tidak ada, nah kemudian sedang muncul lagi ini. Kita kelihatannya adalah generasi yang sedang menyaksikan munculnya Babel ya, munculnya binatang yang menunggang, perempuan yang menunggang binatang itu, dan yang berpakaian ungu dan kain kirmiji yang dihiasi dengan emas katanya. Ya, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan dan percabulan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini penuh dengan lambang-lambang di sini ya, dihiasi emas, permata dan mutiara. Ya, tentu melambangkan kemakmuran. Oh, kelihatannya ya Uni Eropa akan makmur sekali ya. Anda ingat pada waktu euro pertama kali diluncurkan itu nilainya di bawah US dollar ya. Tetapi sekarang sudah makin tinggi ya, makin tinggi itu nilai euro sekarang ini, dan akan makin makmur ya, penuh dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas. Wah, itu penuh dengan kemakmuran, cawan emas yang penuh dengan segala kekejian. Namun ya, makmur tapi penuh dengan kekejian katanya, penuh dengan kekejian dan kenajisan ya, dan percabulan. Anda lihat ada 3 hal ini ya. Kekejian itu adalah menyangkut sesuatu yang sangat jahat gitu ya. Keji itu jahat sekali. Nah, sejak zaman dahulu kala ya, Roma selalu membunuh orang yang tidak disukainya. Oh, sudah sangat banyak orang Kristen yang tidak bersalah, yang setia kepada kebenaran itu dibunuh dengan keji ya, kekejian ya. Oh, dengan keji ya. Oh, Eropa sudah banyak membunuh orang ya, sudah banyak membunuh orang yang tidak bersalah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau ini soal membunuh ya, itu tidak bisa ditutupin ya. Gereja Roma Katolik sudah banyak membunuh Anabaptis ya, sudah banyak membunuh orang yang tidak setuju kepadanya, dan Protestan ikut-ikutan membunuh orang yang tidak disukainya ya. Ini Protestan juga ya. Anda tahu bahwa ini John Calvin ya yang mendirikan gereja Reform dan Presbyterian ya, mengusir semua orang dari kota Geneva, kota yang dikuasainya dan yang tidak bisa dilupakan itu jejak darah. Walaupun pengikut John Calvin sekarang berusaha menghapusnya, tapi tidak bisa ya. Karena apa? Karena darahnya Servetus ya, darahnya Servetus itu lebih kuat daripada tinta dari manapun juga ya, di mana dia dibunuh oleh John Calvin ya, karena tidak setuju kepada pengajaran John Calvin ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Jadi ini ya keji ya, sangat keji. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan di Indonesia saya ingin Anda mengetahuinya bahwa ini pada banyak gereja-gereja tradisional di daerah-daerah itu juga anehnya bukan main-main ya. Anehnya bukan main-main. Saya punya mahasiswa yang pergi ke
kembali ke timur di sana, ya. Lalu dia pergi ke Soe di sana, katanya ketemu dengan keluarganya di sana karena dia barusan tamat. Sebenarnya dia kepingin untuk mendirikan gereja di sana gitu, tetapi belum apa-apa dia sudah mendapat semacam gitu ya ancaman gitu ya dari orang-orang di sana, katanya di sini tidak boleh ada gereja lain selain ini, katanya. Loh ya, jadi mereka membawa watak dari ini ya, watak dari bapak-bapak leluhur rohani mereka ya, Protestan itu yang juga ikut-ikutan membunuh orang ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya di sini mana boleh begitu ya toh, mana boleh gitu, itu keji ya. Nah, kalau mengapa di daerah di satu kota misalnya tidak boleh ada gereja lain, nah bagaimana kalau di situ cuman hanya ada boleh satu toko yang jual beras gitu ya toh. Nah, bagaimana kalau di sana cuman hanya boleh ada satu pompa bensin orang lain mau dirikan pompa bensin tidak boleh, ini sistem monopoli gitu ya toh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau boleh ada lebih dari satu orang misalnya jual tempat tidur gitu, ada boleh lebih dari satu orang jual beras, ada boleh lebih dari satu orang jual gula, ada boleh lebih dari satu orang jual minyak, mengapa tidak boleh ada lebih dari satu gereja gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak waras gitu ya, tidak waras dan sangat keji gitu, sangat keji ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kita lihat di sini, katanya di sini ya. Nah, perempuan itu memakaikan ini ya, cawan emas yang penuh dengan kekejian, dan kemudian apa? Ada kata kenajisan ya, najis. Kalau keji itu menyangkut perbuatan yang jahat gitu ya, keji. Nah, kalau najis itu menyangkut nih kekudusan ya. Jadi keji katanya najis gitu ya. Najis itu artinya apa? Pikirannya kotor ya, kotor. Nah, najis gitu, percabulan. Nah, ini kalau secara kiasan ya bisa diartikan sebagai pengajarannya yang tidak murni gitu, tidak murni. Jadi perempuan yang tidak murni milik satu orang ya, itu bercabul gitu ya, jadi pelacur gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ayat 5. Ya, ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, katanya, suatu rahasia ya. Babel besar katanya. Ini nama, ada dahinya ketulisan, mungkin di topinya maksudnya ya. Di topinya ada tulis ya, ada satu nama katanya, satu rahasia. Babel besar katanya. Ibu dari wanita-wanita pelacur ya. Ini Babel besar ini artinya mengapa dipanggil Babel? Ini yang menentang Tuhan. Ingat, menara Babel pertama kali didirikan itu adalah menentang Tuhan ya, ingin bersatu secara ekumene yaitu menentang Tuhan gitu, menentang Tuhan ya, bersatu menentang Tuhan. Babel besar katanya, ibu segala pelacur katanya. Walah, nah ibu dari wanita-wanita pelacur katanya, dan dari kekejian bumi. Jadi begini ya, ibu dari wanita-wanita pelacur itu bisa difahami dengan bahwa dialah yang menyebabkan ya terjadi ini pengajaran yang tidak murni ya, kekristenan yang tidak murni, kekristenan yang dicampur-campur gitu, yang dicampur-campur. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang akhirnya menjadi wanita-wanita pelacur ya, karena apa? Tidak berani berdiri teguh di atas kebenaran, dan ya karena tidak mengerti kebenaran jadi cenderung mencampur-campurkan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, fenomena kekristenan terakhir ini ya, di mana ada pemimpin umat kah atau pemimpin dari agama lain menjadi Kristen. Saya tidak menyebutnya bertobat ya, menjadi Kristen. Akhirnya dia dinenteng ke sana kemari untuk bersaksi gitu, untuk bersaksi. Ya, awal-awalnya cuma bersaksi gitu ya. Akhirnya lama-lama jadi ini berkhotbah gitu. Enggak pakai sekolah, enggak pakai apa gitu ya. Jadi berkhotbah. Lama-lama kemudian ditabiskan jadi penginjil dulu, lama-lama jadi pendeta gitu.
Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kekristenan tidak jadi ke-Islam-Islaman? Bagaimana kekristenan tidak menjadi ke-Buddha-Buddhaan gitu ya? Bagaimana kekristenan tidak menjadi mistik-mistikan? Kalau dukun santet misalnya, tanpa perlu sekolah teologi segala macam, bisa pergi bersaksi ke sana kemari dan plus ya toh, ikut berkhotbah dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatkah Anda fenomena demikian ini? Nah, ini sebenarnya secara rohani bisa disebut pelacuran ini ya, secara rohani, percabulan gitu. Dan katanya pada dahinya itu ketulis itu wanita-wanita pelacur, ibu dari Babel besar gitu ya. Jadi karena, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Lihat itu ya, mabuk oleh darah orang kudus. Mengapa? Ya karena membunuh orang ya, membunuh orang yang setia mengajarkan kebenaran. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mengapa dia bisa membunuh orang? Membunuh orang yang mengajarkan kebenaran dengan setia. Ya karena yang mengajarkan kebenaran itu sendiri menusuk hati orang yang tidak benar ya. Dan dia daripada bertobat, dia malah membunuh orang gitu loh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, kalau hati Anda tertusuk ya, seharusnya bertobat begitu. Bukannya malah jadi geram gitu ya, lalu mikirin mau bunuh orang gitu. Jadi dosa berlipat tambah dosa lagi gitu. Jadi ya kita lihat ya katanya jadi yang keji katanya, dan dari kekejian bumi. Nah, pelacur ya, wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus katanya, darah saksi-saksi Yesus. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu sudah banyak sekali ya pengikut-pengikut Kristus yang setia ya, yang ya harus berakhir hidupnya di dalam penyiksaan mereka, di dalam kekejaman mereka itu ya. Nah, ini Roma mencatat rekor ya, baik pada zaman kaisar-kaisarnya maupun zaman di mana si Kristen ya, tetap sebagai rekor yang membunuh banyak orang. Oleh sebab itu saking banyak membunuh orang, di sini disebut dia mabuk oleh darah orang-orang kudus ya, sampai dia mabuk dan darah saksi-saksi Yesus ini. Ayat yang berikutnya, dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran ya, kata Yohanes, dia sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, nah, mengapa engkau heran ya? Ayat yang ke-7 ya, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Jadi rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Nah, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Oh ya, nah ada binatang itu yang berkepala 7 dan bertanduk 10 ya. Nah, tadi saya katakan bahwa secara geografis ya, ini bukan Babel yang ada di daerah Irak di sana, itu kelihatannya bukan. Nah, orang Kristen dan orang Yahudi itu memang menyebut Roma sebagai Babel gitu ya. Bukan karena secara geografis, tetapi secara ini rohani, karena Babel adalah menara Babel terkenal dengan usaha mereka untuk menentang Tuhan ya, dan ya menentang Tuhan, mendirikan menara untuk mencari nama. Dan inilah yang kota Roma disebut Babel, karena pada zaman orang Kristen awal itu Babel itu minta supaya disembah ya. Jadi kaisar-kaisar Roma ya, kaisar Roma minta disembah. Oleh sebab itu mirip atau sama ya kesalahannya seperti di menara Babel dulu. Maka itulah ya ini ya disebut dengan Babel. Roma disebut Babel gitu. Nah, katanya, mengapa engkau heran? Katanya, mengapa engkau heran ya? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Nah,
katanya. Dan katanya ayat 8, adapun binatang yang telah kau lihat itu, nah telah ada, memang telah ada gitu ya. Namun tidak ada, kemudian hilang gitu ya. Ia akan muncul dari jurang maut, ya, jurang dari Abusos gitu ya. Dia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Oh ya, dia akan muncul tapi sebentar, kemudian dia akan menuju kepada kebinasaan ya. Dia tidak akan jaya selamanya, dia akan menuju kepada kebinasaan ya. Dan katanya mereka yang diam di bumi, nah mereka yang diam di bumi yaitu mereka yang tidak tertulis namanya ya, tentu yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, katanya akan heran ya, akan heran. Jadi oh ya, ini orang-orang yang tidak tertulis namanya di situ ya, katanya akan heran katanya ya. Sebenarnya mereka heran apa lagi ya, tetapi ya karena memang ini katanya dulu ada, tidak ada, kemudian sekarang muncul lagi ya. Jadi heran katanya ya. Dan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada katanya, namun tidak ada. Dan kemudian muncul lagi katanya, muncul lagi dari jurang maut ya, dari Abusos gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini kelihatannya ada satu proses reinkarnasi ini ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa ya kok bisa begitu persis? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa kita adalah generasi yang sedang menyaksikan pewujudan satu big empire ya, satu ini ya, satu kerajaan besar ya, satu pemerintahan yang besar, yang the biggest mungkin, yaitu penyatuan semua Eropa ya. Semua Eropa disatukan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dia akan lebih hebat dari Amerika, saya kasih tahu ya. Bayangkan kalau angkatan bersenjatanya Inggris, Prancis ya, Jerman, oh ini 3 negara paling besar di Eropa, yaitu Inggris, Prancis dan Jerman. Wah, 3 ini saja digabungkan ya, itu luar biasa sekali ya. Kemampuannya luar biasa. Anda tahu sekarang ini baru diluncurkan itu pesawat yang terbesar ya, A380 itu ya. Waduh, luar biasa. Itu pesawat proyek gabungan antara beberapa negara di Eropa itu. Itu jadi proyek Eropa. Nah, sekarang mereka makin hari makin bersatu. Walaupun sekarang mereka memiliki presiden Eropa tetapi tidak begitu berkuasa. Mereka memiliki parlemen Eropa ya, dan ya mereka sekarang semakin beralih ke undang-undang Eropa. Jadi negara-negara sekarang, semua negara yang berdaulat itu secara perlahan-lahan melebur dirinya dan masuk ke dalam Eropa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sekarang kalau Anda jalan-jalan ke Eropa ya, yang berlaku sekarang adalah mata uang Eropa ya. Mata uang Eropa. Waktu saya pergi ke Vienna, ke Austria, ya kita ya semuanya tukar uang Eropa. Wah, betapa ya orang-orang di sana ya senang juga ya, karena apa? Ya karena nggak usah tukar-tukar lagi, keluar masuk satu negara nggak usah tukar-tukar, jadi pakai uang Eropa saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu sedang diwujudkan ya. Mungkin ada yang heran ya, wah dulu ada, kemudian tidak ada, kemudian sekarang muncul lagi. Oh ya, memang begitulah ya, sudah dinubuatkan dan kita sedang menyaksikan itu terjadi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, katanya di sini ayat 9, yang penting di sini adalah katanya ialah akal yang mengandung hikmat. Yang penting di sini adalah akal yang mengandung hikmat katanya. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Dikasih tahu itu ya. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Nah, di mana lagi di dunia ini ada kota yang dikelilingin 7 gunung selain kota Roma? Ya, ada 7 gunung ya, 7 bukit ya situ. Yang di atasnya perempuan itu duduk, perempuan. Nah, mengapa pakai perempuan? Kenapa tidak laki-laki ya? Duduk di situ laki-laki. Sebenarnya jangan terkecoh ya, bukan berarti perempuan ya. Nah, ini hanya gambaran ya, gambaran. Mengapa? Karena menyebutnya melacur gitu ya. Karena menyebutnya melacur artinya ini ya, ketidaksetiaan dan
kompromi dan lain sebagainya, sehingga dia disebut pelacur. Tetapi tidak berarti nanti yang memimpin di sana itu perempuan, ya tidak ya. Tapi ini hanya menyebutnya karena begini, kita tidak ketemu laki-laki pelacur ya, yang ada ya perempuan pelacur gitu ya. Jadi gimana gitu ya. Memang kalau laki-laki ini di zaman modern ini ada juga yang jadi ya gigolo itu ya. Nah, jadi tetapi ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini hanya satu sebutan saja. Nah, 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk katanya ya. Jadi pemerintahannya ada di situ gitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Kita lihat ya. Nah, pemerintahan macam apa yang sekarang ada di sana itu ya. Anda tahu itu ya. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 7 raja. 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh katanya, yang satu ada, yang lain belum datang, dan jika ia datang ia akan tinggal seketika saja. Ini memang memusingkan hampir semua teolog untuk menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan ini ada 7 raja, ya 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada, dan yang lain belum datang, dan jika ia datang ia akan tinggal seketika saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini ada yang menafsirkan dengan beraneka variasi ya. Ada yang berkata bahwa ya ini yang dihitung ini dalam 7 ini, 5 yang sudah ada adalah yang lalu, tidak dihitung semua kaisar, katanya kaisar Roma, tetapi yang dihitung ini adalah kaisar yang mengangkat dirinya sebagai Allah. Yang tidak mengangkat diri sebagai Allah tidak dihitung gitu ya. Nah, katanya di situ. Jadi sehingga katanya 5 di antaranya sudah jatuh ya, dan yang satu ada, dan yang lain belum datang, dan jika dia datang dia akan tinggal seketika saja. Nah, kelihatannya itu adalah yang akan muncul pada waktu masa tribulation ya, di masa tribulation. Dan katanya binatang yang penuh, binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada, itu maksudnya satu binatang itu disebut ini satu negara ya, satu negara yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada, itu ia sendiri adalah raja ke-8 ya, raja ke-8. Jadi binatang ini bisa merujuk kepada binatang yang di pasal 13 itu ya, binatang itu ya. Satu pemerintahan ya, satu raja gitu ya, yang ya sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang ini agak rumit untuk menafsirkan ini karena nomor 1 pakai kiasan ya, kemudian kriterianya juga agak sulit untuk menafsirkannya. Tetapi yang jelas di sini, yang terakhir di sini dikatakan itu adalah antikristus ya. Itu adalah antikristus yang kelihatannya akan bergabung antara ya, itu menggabungkan antara kekuasaan religius dengan kekuasaan politik ya, kekuasaan religius dan kekuasaan politik. Karena yang berikutnya kalau kita lihat misalnya di ayat yang ke-12 katanya, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu ialah 10 raja. Nah, 10 raja ya yang belum mulai memerintah. Nah, katanya ya ini banyak penafsir menafsirkan ini kalau yang belum mulai memerintah berarti dihitung dari Wahyu ini ditulis ya, memang Kaisar Roma masih ada lumayan banyak gitu ya, yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Nah, ini juga ya ada yang menafsirkan bahwa bisa jadi ini kaisar-kaisar, dan bisa jadi ini adalah ini kepala-kepala negara yang digabungkan ke dalam Uni Eropa yang memerintah sebentar gitu ya, sebentar karena masa tribulation. Jadi terbentuknya satu ini Roman Empire lagi ya, satu Roman Empire yang besar lagi, dan akan memerintah 10 ya raja, tetapi ya kemudian hanya sebentar. Bisa jadi ini kolektif ya,
kolektif ya, katanya ini akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Nah, binatang itu ya, nah lihat ya, raja memerintah bersama dengan binatang itu. Nah, katanya mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Jadi semuanya diserahkan kepada binatang itu. Nah, binatang ini kelihatannya dia peran utama ini ya, binatang ini. Mereka akan berperang melawan anak domba. Nah, kelihatannya ini berperang melawan anak domba ini adalah berperang melawan siapa? Melawan Tuhan Yesus ya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena Ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia, mereka yang bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini kelihatannya mereka akan melawan anak domba itu melawan Tuhan Yesus dan melawan mereka yang dipilih. Ini bukan orang Kristen kelihatannya kalau di masa tribulation. Ini menunjuk kepada yang di pasal 7 ada 144.000 orang yang sudah dipilih ya, yang dipilih, yang bersaksi bagi Tuhan Yesus, bagi anak domba. Jadi ini mereka akan melawan ini ya. Jadi Uni Eropa kelihatannya itu akan menjadi ini ya, yang menghadang Israel ya, yang akan ini menentang ini 144.000 ini ya, saksi-saksi yang telah dipilih ya, yang dipanggil, yang setia itu ya. Kemudian di ayat yang ke-15 katanya, lalu Ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat-rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Ya, itu sudah dijelaskan, yaitu yang dimaksud dengan air perempuan itu duduk itu, wanita pelacur itu duduk. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu ya, serta binatang itu akan yang binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Nah, kelihatannya terjadi perpecahan ya, terjadi perpecahan di antara mereka, dan sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan ia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini kelihatannya di dalamnya ada terjadi satu penyatuan yang agak rumit ya. Penyatuan yang agak rumit, akan terjadi perpecahan ya, kelihatannya ada unsur politik dan ada unsur religius di dalamnya. Dan ya, sebagaimana patung yang dilihat di dalam mimpi Nebukadnezar, yaitu bahwa jari kaki itu yang terdiri dari besi campur tanah liat. Besi campur tanah liat itu bukanlah komponen yang bisa lengket ya. Besi dengan tanah liat itu nggak lengket ya. Itu adalah dua bahan yang tidak bisa disatukan sebenarnya, tetapi itu disatukan secara terpaksa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya di sini mau mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada satu penyatuan yang di Eropa itu yang sebenarnya dipaksakan. Di dunia ini akan muncul satu pemerintahan dunia, satu kerajaan global. Karena kalau kita lihat dari patung yang dimimpikan oleh Nebukadnezar di dalam kitab Daniel pasal 2 ya, itu kepala itu adalah Babylon ya. Itu maksudnya satu pemerintahan yang bersifat global seluruhnya. Kemudian digantikan dengan media Persia, dada yang perak itu juga satu pemerintahan yang bersifat global seluruh dunia. Kemudian digantikan dengan perut Yunani, juga satu pemerintahan yang bersifat global. Jadi bukan kerajaan kecil-kecil gitu. Dan kemudian pahanya yang dari besi itu satu
pemerintahan Romawi yang bersifat global. Dan ya nanti jari kaki yang besi campur tanah liat itu juga muncul satu pemerintahan yang bersifat global, seluruh dunia satu pemerintahan. Dan sekarang kelihatannya kita sedang menuju ke sana ya. Oleh sebab itu gerakan globalisasi ya, gerakan globalisasi itu adalah menyatukan politik seluruhnya. Kemudian ya WTO kita tahu itu World Trade Organization ya, itu adalah menyatukan secara politik ya, menyatukan secara ekonomi. Jadi secara politik disatukan, secara ekonomi disatukan, kemudian secara religius yaitu penyatuan, gerakan ekumene untuk menyatukan semuanya itu ya. Dan saya tadi sudah menyebutkan hari Minggu tanggal 21 ya Oktober tahun 2007 itu pemimpin agama dari semua agama datang ke Roma, di sana berombuk ya. Katanya ini ya, mungkinan ya ini langkah-langkah awal untuk menuju ke satu agama dunia ya. Jadi one world religion ya, akan menuju ke satu pemerintahan dunia, one world government ya, one world economy. Dan sekarang dengan kredit card yang ada di tangan kita pegang ya, kita akan menuju ke situ. Sebenarnya menuju dulu ke ini Wahyu pasal 13 di mana ekonomi akan terkontrol, tidak ada orang yang bisa menjual atau membeli tanpa seizin itu binatang itu yang berkuasa itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sangat menarik kita berbicara kitab Wahyu ini ya, dan kita selalu kekurangan waktu ya, tetapi setidaknya ya pendengar sudah memiliki satu gambaran bahwa antikristus akan muncul. Nah, lihat ya, ini Babel besar ya, si perempuan pelacur itu. Dan Anda kira-kira sudah punya gambaran yang sedikit jelas begitu ya. Dan makin hari kalau Anda mengamati, kalau mohon hikmat dari Tuhan, makin hari akan makin jelas apa yang telah tertulis di dalam Alkitab ini. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita berakhir di sini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur padamu atas kasih setiamu, atas pimpinanmu dalam hidup kami. Bapa di sorga, jalikanlah mata rohani kami, terutama Tuhan, tolonglah biar tiap-tiap pendengar bisa sungguh-sungguh dilahirkan kembali, bisa sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadamu ya Tuhan Yesus dengan segenap hati mereka, dan mereka sungguh-sungguh bisa memahami perkara rohani dengan baik. Dan Tuhan tolong terangi hati setiap diri kami, supaya kami makin hari makin mengerti akan kebenaran-Mu. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.